Kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi di Indonesia. Jika ditotal, kasusnya menembus angka 5.626 dengan jumlah kasus terbanyak ada di Jawa Barat. Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) terus bertambah. Lembaga Kajian Central for Indonesian Strategic Development Initiatives atau CISDI mencatat hingga kini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG. Kasus keracunan MBG ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi di Indonesia, mulai dari Provinsi Banten hingga Papua Barat. Dari 5.626 kasus keracunan, terbanyak terjadi di Jawa Barat yakni 2.051 kasus. Sementara kasus keracunan terkecil terjadi di Papua Barat sebanyak 13 kasus. Lembaga CISDI juga memperkirakan jumlah kasus bisa jauh lebih banyak lantaran pemerintah sejauh ini belum menyediakan wadah pelaporan yang bisa diketahui publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan program MBG tidak akan dihentikan, namun perbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Menu makan bergizi gratis mendapat kritikan keras dari Dr. Tan Syotjian. Ahli gizi tersebut menyayangkan penyajian olahan burger hingga spaghetti dalam MBG. Kita mulai ya. Lalu penghabisan. Dokter dan ahli gizi Dr. Tan Syotjian mengkritik menu MBG di beberapa daerah yang menghadirkan burger hingga spaghetti. Dr. Tan tidak habis pikir atas menu-menu yang disajikan itu. Dr. Tan heran saat anak-anak Indonesia justru dikenalkan pada olahan dari gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Padahal hasil bumi Indonesia melimpah dan bisa diolah menjadi makanan sehat. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Jadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti. Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis menyita perhatian yang cukup tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sabotase dari tangan-tangan nakal yang menjadi noktah dalam program makan bergizi gratis? Berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Bapak bisa memprediksi ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum-oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu hanya di berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu
lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan, satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sebenarnya motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih sebelum melawan, Bandung ini kan menurut saya agak rame tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga rame lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini bagian kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana kan, bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak kita ngecek ada sesuatu yang aneh gitu? Sebetulnya secara makanan normal gitu loh, tapi kenapa bisa keracunan barangkali? Mungkin makanan yang kedaluarsa apa mengandung apa, teman ada menemukan itu? Ya, kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi. Sehingga saya bisa melihat, menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali, di atas rata-rata, sangat higienis. Memang ada kesalahan prosedur karena masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPBG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ. Saya tanya satu-satu yang di rumah sakit itu, kamu tuh makan apa, sakitnya kapan, kemudian mulai terasa kapan, dan kemudian didapatkanlah ternyata dari sekian banyak korban itu ada yang hanya makan melon. Jadi keracunan melon jatuhnya. Kamu nggak makan apa-apa? Enggak, saya hanya makan melon. Melon berarti melon juga bisa menyembuhkan seperti itu. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Betul. Jadi di dalam MBG menciptakan sejarah baru karena melon bisa menimbulkan gejala seperti itu. Dan melon itu kan dari alam ya, nggak sempat ada proses masak-memasak kan? Kemudian ternyata kita temukan juga ada yang sakitnya lebih parah itu. Ternyata dia tidak makan makanan kami. Jadi di pesantren yang sama, dia makan jamur, dalam waktu bersamaan bercampur dengan pasien dari yang mendapat makan bergizi itu, dan di rumah sakit, dan itu cukup agak parah gitu. Tapi kami catat aja semua itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di tempat yang sama, itu operasinya sama, pemilik SPPG-nya saudara. Jadi kita sedang dalami semuanya lah. Itu hal-hal yang jadi catatan kami. Saksikan perbincangan lengkap Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam One on One Senin 29 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV.